Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Selasa 13 Juni 2023. Saya Pendeta Stefanus Yakobus Surlia mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Jikalau saat ini kami duduk berdoa bersama-sama, itu menjadi bukti bahwa Engkau Allah yang senantiasa berkarya dalam hidup kami. Sebelum kami memulai akan seluruh pergumulan kami di hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Allah, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk merenungkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan dan pemulihan darinya. Sedangkan pembacaan firman Tuhan diambil dari Hosea pasal 6 ayat 1 yang berbunyi demikian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari firman Tuhan yang kita baca pagi ini, kita akan menggali pengertian firman Tuhan melalui pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat Allah bersedia berbalik pada kita? Yang membuat Allah bersedia berbalik pada kita apabila kita menjalankan ibadah dengan hati yang murni. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita mengerti kehendak Allah? Cara untuk kita mengerti kehendak Allah ialah dengan cara mengenal Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Nabi Hosea dengan tegas mengkritik peribadatan umat Allah. Dia melihat di dalam peribadatan mereka yang lengkap dengan segala ritusnya, ada persembahan korban, sembelihan, dan korban bakaran. Ternyata semuanya itu penuh dengan kemunafikan. Perilaku hidup mereka setiap hari tidak mencerminkan umat yang setia kepada Allah. Hati mereka tercemar oleh dosa. Padahal Allah sangat membenci kemunafikan. Mereka berpikir dengan semua pemberian mereka itu dapat menyenangkan hati Allah. Ternyata mereka keliru, karena Allah menyukai kasih setia dan pengenalan akan Allah, bukan korban sembelihan dan korban bakaran. Hal ini membuktikan bahwa mereka benar-benar tidak mengenal Allah dengan baik. Maka Nabi Hosea berkata, Allah akan menerkam dan memukul mereka. Ini memang sebuah teguran yang keras. Tetapi Hosea menegaskan bahwa semua itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk mengingatkan supaya mereka segera bertobat. Namun walaupun begitu, Nabi Hosea juga memberi jaminan tentang pemulihan dari Tuhan. Jadi sebenarnya apa yang Allah kehendaki hanyalah hati yang murni, bukan pemberian mereka dalam bentuk apapun dan berapa banyak jumlahnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah kita masih setia mempraktekkan ibadah kita dengan hati yang murni? Kita perlu terus belajar mengenal Allah dan kebenarannya. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengasihi dan setia kepadanya jikalau kita tidak mengenalnya? Kita harus mengenal Allah dengan baik, supaya kita tahu apa yang disukai Allah dan apa yang dibenci Allah. Pengenalan yang utama yaitu ingat bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menurut Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semuanya itu adalah bagian dari sifat-sifat Allah.
Buah-buah roh ini harus melekat pada setiap kita, karena itu akan menolong kita untuk menjalankan ibadah yang sejati, yang akan berdampak dalam kehidupan kita setiap hari. Pertanyaannya adalah, masihkah kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran? Ataukah penyembahan kita penuh dengan kepalsuan? Tahukah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa dari abad ke abad ada satu macam virus mematikan yang bertumbuh dan berkembang dengan sangat baik. Dia ada di antara kita. Dia ada di rumah, dia ada di gereja, dan di tengah-tengah masyarakat pun dia ada. Virus ini saya beri nama virus mati rasa. Kita lebih tertarik untuk menutup mata. Kita lebih suka untuk menutup telinga. Bahkan kita lebih memilih untuk menutup hati kita. Kita tidak mau mengenal Allah dengan baik. Kita mengabaikan keinginannya. Kita tidak mau mengerti hati dan pikirannya. Kita tidak mau mencari tahu apa yang Dia rindukan. Peribadatan kita terkesan ya tentang kita. Semua tentang kita. Jadi peribadatan kita sudah tidak lagi terarah kepada sumber berkat, melainkan kepada berkat-Nya. Kita memberikan persembahan persepuluhan dengan harapan supaya Allah memberikan berkat 20% untuk pekerjaan kita. Apa jadinya jika persembahan itu berasal dari hasil korupsi? Kita memberikan persembahan syukur dengan harapan semoga Allah selalu memberkati bisnis kita. Apa jadinya jika persembahan itu berasal dari permainan judi? Kita berpikir dengan memberikan waktu, tenaga, dan pikiran bagi gereja. Allah selalu menjauhkan yang buruk dari hidup kita. Apa jadinya jika semuanya itu karena atas nama popularitas? Kita selalu berusaha untuk menyuap Allah. Semua peribadatan yang kita lakukan itu semata-mata hanya berpusat kepada diri kita sendiri. Betapa tamaknya diri kita. Bagaimana mungkin Roh yang Kudus itu berkenan menerima peribadatan kita yang didasari dengan kedagingan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, peribadatan yang sejati, yang berkenan bagi Allah adalah peribadatan yang didasari dengan hati yang murni, jujur, dan tulus. Allah menyukai hati kita yang penuh dengan kasih setia, hati yang mau mengenal Allah, hati yang merindukan firman-Nya, hati yang mau mencari kehendak-Nya. Dengan begitu, pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagikanlah renungan firman Tuhan ini kepada keluarga, rekan sekerja, sekolah, tetangga, anggota jemaat, komsel, agar semua orang mengetahui bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita jikalau kita beribadah kepada-Nya dengan hati yang murni. Mari kita berdoa. Ya Allah, sekarang kami mengerti bahwa Engkau Allah yang membenci kemunafikan, ketamakan dalam peribadatan kami. Ampunilah kami ya Allah, jika sampai detik ini dalam peribadatan kami masih terselip dosa atas nama pementingan diri sendiri. Kami akan memulai seluruh pergumulan kami di hari ini. Oleh sebab itu, kiranya Roh Kudus selalu menuntun kami, sehingga kami tetap memelihara hati kami untuk menjalankan peribadatan kami dengan jujur, tulus, dan ikhlas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami hanya kepadamu. Amin.